badannya terjatuh ke kiri dan naas salah satu bagian tubuhnya terlindas ban mobil yang melaju kencang dari arah belakang. Di situ Michelle merasa pandangannya tiba-tiba hitam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membacakan kisahnya Michelle yang menjadi salah satu korban yang bisa selamat dari praktik pesugihan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Apa yang dilakukan oleh Michelle sampai dia bisa selamat? Yuk, sama-sama kita simak kisah lengkapnya. Jadi, cerita ini adalah kisah nyata dari seorang teman. Kita panggil aja namanya Michelle. Awalnya sih dia nggak ada niat nih buat cerita. Tapi ya biasalah, lagi asik-asik ngobrol, lama-kelamaan jadi ngebahas masalah pergoiban yang dilakuin sama bapaknya sendiri. Bahkan sampai kini, Michelle masih ingat bener tentang kejadian mengerikan yang dia alami bersama keluarganya. Waktu dia cerita pun gak berhenti nangis karena keinget sama apa yang udah dilakuin bapaknya demi ngedapatin harta. Kirain cuman ada di sinetron-sinetron gitu kejadian kayak begini. Tapi ternyata malah dia sendiri yang ngalamin, kata Michelle ini nih. Nah, kejadiannya bermula ketika Michelle masih kecil. Waktu itu adiknya belum lahir. Jadi dulunya ayahnya Michelle ini bekerja di sebuah perusahaan besar lah di daerah Yogyakarta. Dan ekonomi mereka pun waktu itu bisa dibilang berkecukupan lah. Hanya saja nih, tiba-tiba bapaknya dipecat dari tempat kerjaan karena dituduh ngegelapin uang perusahaan sama teman sekantornya. Dan mulai dari sinilah ekonomi mereka jadi berubah total. Bapaknya mulai kesulitan mencari pekerjaan baru. Ibunya sempat jadi asisten rumah tangga buat nyukupin semua kebutuhan mereka sehari-hari. Akhirnya, lama-kelamaan barang-barang berharga yang mereka punya pun satu persatu mulai dijual tuh. Mulai dari motor, mobil, dan semua perhiasan yang mereka punya. Dan ayahnya pun kerja serabutan. Apapun dia kerjain lah, yang penting dapat duit gitu, meskipun dikit-dikit. Nah, Michelle ini waktu itu baru aja mau masuk SD. Pas barengan sama ibunya yang lagi mengandung adik Michelle yang pertama. Jadi otomatis dong kebutuhannya semakin meningkat. Lantas bingunglah nih bapaknya nih. Gimana ya buat nyukupin kebutuhan keluarganya nanti? Akhirnya orang tua Michelle pun mutusin buat ngejual rumahnya nih yang sekarang. Dan berencana nantinya mau nyari rumah yang lebih kecil dan lebih murah lah. Cuman kan kita tahu sendiri, kalau jual rumah itu kan nggak gampang lah. Nggak kayak ngejual kayak elektronik, kayak perhiasan, atau yang lain lah. Karena butuh waktu paling nggak berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Lalu bapaknya nih nawarin lah nih rumahnya ke orang-orang dan semua teman-teman kantornya dulu. Bahkan bapaknya nih sampai pergi ke sana kemari buat nawarin itu rumah sambil nyari-nyari kerja lagi. Dan sampailah suatu hari sekitar jam 11 malam. Rumahnya Michelle ini didatengin sama segerombolan orang menggunakan 2 mobil. Karena saking ramenya, Michelle yang lagi tidur akhirnya kebangun tuh. Ibunya pun sempat bingung di situ. Mau ngasih minum gimana buat tamunya. Soalnya gelasnya nggak ada di rumah. Nggak cukup. Dan orang-orang itu pun agak aneh. Karena baju yang mereka pakai itu sama semua. Warna hitam mulai dari atas sampai bawah. Dan salah satu dari mereka ada yang ngebawa plastik hitam gede. Nggak tahu apa isinya.
Michelle pun sempat nanya ke ibunya, siapa itu bu? Karena dia belum pernah ngeliat orang-orang itu. Tapi ibunya juga nggak tahu siapa mereka. Malah Michelle sama ibunya ini nggak tahu juga apa yang mereka obrolin sama bapaknya. Karena memang ngobrolnya nih agak jauh nih dekat mobil mereka, jauh lah dari teras. Dan habis ngobrol-ngobrol gitu, bapaknya langsung ikut sama gerombolan itu dan pergi nggak tahu lah kemana. Ibunya sempat nanya di situ, mau kemana pak? Tapi bapaknya nggak jawab, cuma diem aja. Dan waktu pergi itu nih, bapaknya nggak cuma 1 hari perginya, sampai seminggu baru pulang. Ibunya sempat bingung dong, mau nyari kemana, apa bapaknya hilang, apa diculik gitu kan. Mana lagi hamil lagi. Terus nggak kenal lagi sama orang-orang yang pergi sama bapak kemarin. Sampailah suatu pagi, waktu Michelle mau berangkat sekolah, dia kaget. Tiba-tiba bapaknya udah ada di teras rumah. Terus ada yang aneh nih sama bapaknya. Biasanya bapaknya nih sering kelihatan murung, sedih, nggak semangat. Tapi kini justru bapaknya kelihatan seneng, bahagia, beda lah nggak kayak biasanya. Malah bapaknya yang nganterin Michelle sekolah waktu itu. Padahal biasanya nggak pernah sama sekali nganterin Michelle. Michelle pun sempat bingung di situ. Dan dia mikir nih, tumben nih bapak nih ada apa ya? Ya meskipun di satu sisi Michelle ini juga seneng ngelihat bapaknya sekarang udah nggak sedih lagi. Nah, di balik kebahagiaannya itu, bapaknya ini cerita nih sama ibu. Kalau sekarang dia udah kerja lagi katanya. Dan kerjaannya ini dia dapat dari salah satu teman barunya yang pakai baju hitam-hitam tadi yang datang malam-malam. Lalu ibunya nanya lagi nih, emang yang kemarin itu siapa pak? Kok aku baru lihat ya? Oh iya, itu temanku bu. Ketemu pas waktu nawarin rumah kemarin. Tapi kayaknya rumahnya nggak jadi aku jual deh bu. Karena sekarang aku udah dapat kerja lagi. Dan gajinya pun lumayan. Sejak bapaknya Michelle ini kerja lagi, ekonomi mereka ini berubah drastis. Yang dulunya mau ngejual, kini malah beli rumah baru. Dan rumahnya nih bisa dibilang lebih gede dari rumah sebelumnya. Sampai akhirnya adiknya Michelle yang pertama pun lahir. Dan ekonomi mereka makin hari makin meningkat. Dan gak jarang juga nih ayahnya Michelle ini gonta ganti mobil terus. Dan Michelle pun juga kecipratan senang di situ. Karena apa yang dia inginkan pun diturutin sama bapaknya semua. Bahkan nih teman-teman sekolahnya Michelle ini menganggap kalau Michelle ini bisa dibilang teman yang paling royal lah. Dan orang kaya lah gitu kata teman-temannya. Hingga waktu pun terus berjalan, Michelle sama adiknya pun jadi tambah dewasa. Dan keluarga mereka pun tambah jaya lah waktu itu. Ekonominya serba berkecukupan. Dan sampailah suatu hari terjadi pertengkaran hebat antara ibu sama bapaknya Michelle. Pertengkaran itu terjadi karena ibu mempersalahkan bapak yang pergi mulu sama orang-orang yang pakaian hitam itu nggak jelas. Sampai pagi baru pulang. Dan itu pun berlangsung di hari-hari tertentu. Bahkan waktu ditanya sama ibu, bapak ini selalu jawab kalau dia pergi lembur dan banyak yang harus dikerjain. Awalnya ibu ini percaya-percaya aja apa yang dibilang bapak. Tapi lama-kelamaan kok jadi curiga gitu. Kok lemburnya ini cuma di hari-hari itu aja. Dan berangkat lemburnya pun sama. Mulai jam 9 sampai besok subuh. Aneh juga sih memang. Terus lembur apa jam segitu ya? Nah, setelah pertengkaran itu,
Jadwal lembur bapak pun masih nggak berubah. Masih di hari-hari yang sama dan jam yang sama. Tapi akhirnya daripada ngebuat pertengkaran, ibunya lebih milih buat ngalah lah dan ngebiarin kebiasaan bapak itu yang menurut ibu ini cukup aneh lah. Hingga sampailah suatu ketika bapak ini tampak berubah. Yang tadinya kelihatan seneng, gembira, kini jadi lebih pendiam. Terus lebih banyak di luar rumah. Dan terlebih lagi waktu adik yang keduanya lahir nih. Bapaknya yang dulu nggak pernah ngajak teman-temannya yang berpakaian hitam tadi datang ke rumah, kini jadi lebih sering datang. Bahkan saking seringnya, Michelle sama keluarganya nih jadi tambah akrab sama mereka. Dan gak jarang, bapaknya juga sering ngajak salah satu dari anggota itu nginep di rumahnya. Dan ibu pun yang dulunya kesel sama kebiasaan bapak yang suka lembur, kini berubah jadi baik. Tiba-tiba aja jadi akrab sama mereka. Tapi sejak mereka akrab dengan teman-temannya bapak tadi, Michelle ngerasa kok ada yang aneh sama dia. Dia sering mimpi ketemu ular berkepala manusia. Dan makhluk itu nampak sedang memegang pedang panjang yang berlumuran darah. Mimpi itu pun gak cuma sekali, sampai berulang-ulang. Tapi Michelle belum berani waktu itu cerita sama bapak maupun ibunya. Karena dia masih mikir, mungkin cuma mimpi doang, biasalah kali. Dan kebetulan juga berulang-ulang. Tapi lama-kelamaan kok Michelle ini ngerasa kayak ada yang janggal gitu. Pas bapaknya lagi pergi lembur, Michelle sering ngedengar ada suara ketukan dari jendela. Dan dia juga ngerasa kalau kayak ada yang selalu ngawasin dia terus. Dan itu pun terus terjadi berulang-ulang. Sampai tibalah dimana Michelle ini udah gak kuat lagi dengan apa yang dia alamin. Dan gak cuman itu, setiap bapaknya pergi, Michelle yang lagi tidur sama adeknya, tiba-tiba aja adeknya ini ikut ngedengar ada suara orang ngetok-ngetok di jendela. Dan suara ketokan itu terus saja gak berhenti. Akhirnya Michelle pun ceritalah sama bapak sama ibunya. Di situ ibunya pun panik dan nyaranin agar didatangin ahli spiritual buat ngusir makhluk-makhluk tadi. Tapi justru ayahnya Michelle cuma diem. Bahkan dia nggak setuju dengan saran ibu buat ngedatangin ahli spiritual. Michelle pun bingung di situ kan. Kenapa bapak ini bisa begini? Seolah-olah bapaknya nggak menghiraukan apa yang dialami oleh Michelle. Dia pun ngelihat raut wajah ibunya ini keheranan, kenapa bapaknya kayak begitu? Bahkan sempat terjadi perdebatan antara bapak sama ibu. Tapi anehnya, bapak ini mengancam kalau dia nggak bakalan balik lagi ke rumah itu kalau sampai ibu manggil ahli spiritual. Dan Michelle pun masih terus ngalamin gangguan sampai berbulan-bulan. Walaupun kadang hilang sebentar, kini muncul lagi mimpi, dan mimpinya sama lagi, sosok ular berkepala manusia. Dan itu terus menghantui. Sampai akhirnya, ibunya Michelle pun nyaranin agar Michelle ini pindah tidur sama ibunya. Dan benar saja, akhirnya gangguan itu pun hilang dan gak pernah lagi dia rasain. Sampai suatu ketika nih, waktu ibunya nih lagi ngeberesin kamarnya Michelle karena mau dijadiin gudang. Michelle kan udah pindah tidurnya nih di kamar ibunya. Nah, tiba-tiba ibunya ini nemuin sebuah keris kecil. Kerisnya ini dibungkus dengan kain kafan dan ada bercak tanah tepat di atas jendela kamar Michelle. Ibunya pun ketakutan di situ dan tanpa basa-basi langsung dibuang sama ibu kerisnya tadi ke tong sampah.
Nah, pas malam harinya ibunya cerita sama bapak nih. Sontak bapaknya marah, murka di situ langsung. Langsung dicari sama bapaknya kerisnya tadi. Bolak-balik tempat sampah sampai ketemu. Jadi kayak kehilangan duit ratusan juta gitu gara-gara kehilangan keris sekecil itu. Nah, pas udah ketemu, langsung dia simpan di lemarinya nih sama bapaknya tadi. Di situ Michelle pun gak habis pikir apa yang udah dilakuin bapak ini, karena semakin hari semakin aneh aja kelakuannya. Terus Michelle mikir lagi nih, apa ada hubungannya antara keris itu dengan mimpi yang sering ia alami malam-malam itu? Dan ibunya pun juga sempat kepikiran yang sama sama Michelle ini. Dan yang lebih membagongkan lagi, kenapa si bapak ini selalu menghindar waktu ada masalah yang menyangkut Michelle. Bahkan gak ada pembelaan sama sekali dari ayahnya. Lalu waktu pun terus berjalan dengan sifat dan kelakuan bapak yang makin hari makin aneh. Gangguannya pun terus saja terjadi. Dan adiknya yang nomor 2 nih bahkan sering nangis tiba-tiba. Dan adiknya itu juga gak jarang disuka ngedengar suara-suara aneh. Dan sampai kini pun lembur bapak tadi masih terus terjadi. Bahkan tambah brutal. Yang awalnya tadi kan cuma seminggu sekali, kini sampai berbulan-bulan gak pulang. Apalagi menyangkut pekerjaan ayahnya yang makin hari gak jelas. Dan ibu pun tambah curiga dong di situ. Apa ia udah gak kerja lagi apa gimana nih dalam pikiran ibu? Soalnya sejak saat itu bapaknya ini udah jarang ngobrol. Tiba-tiba aja bapaknya pergi gitu aja. Tapi ibu tetap aja terus berusaha mikir positif di situ. Mungkin dia udah naik jabatan kali. Jadi dipindah keluar kota, jadi tambah sibuk lah gitu. Tapi waktu itu Michelle juga sempat curiga nih sama ibu. Masa ibu nggak tahu apa yang dilakuin ayah selama ini? Apakah ibu ini memang nggak tahu atau pura-pura aja nggak tahu? Biar Michelle ini tenang. Tapi sebenarnya ibu ini benar-benar tahu. Bahkan ada sesuatu yang besar yang disembunyikan oleh ibu. Lalu Michelle pun secara nggak langsung nanya nih ke ibu. Tapi langsung dibantah mentah-mentah sama ibu. Apalagi pas Michelle masuk SMA. Bapak dan ibunya tinggalnya misah dari Michelle sama 2 adiknya tadi. Waktu itu bapaknya cerita kalau dia harus pindah ke daerah utara Jogja yang cukup jauh karena pekerjaan yang harus diselesaikan di sana. Dan dengan terpaksa akhirnya bapak sama ibu pun ninggalin Michelle sama adiknya dan gak tanggung-tanggung sampai 1,5 tahun di sana. Terus kecurigaan Michelle ini semakin kuat. Waktu ayah sama ibunya ini pergi keluar kota, Michelle ngerasa malah suasana rumahnya ini jadi lebih tentram dibandingkan waktu ada bapak sama ibunya. Kan aneh. Apalagi pas Michelle ini memilih pindah ke rumah eyangnya. Karena takut kalau ada gangguan apa-apa, jadi kan gak ada yang nolong. Akhirnya dia ini mutusin pindah tinggal ke rumah eyangnya bareng sama 2 adiknya tadi. Nah, setelah tinggal di rumah eyang, semua gangguan tadi pun hilang seketika. Dan Michelle pun udah gak mimpi lagi di situ. Adiknya juga gak pernah lagi ngedengar suara-suara aneh. Ditambah lagi, eyang kakungnya ini pernah cerita. Memang semenjak bapak kerja sama gerombolan tadi, cuma Michelle, ibu, dan adik-adiknya aja yang sering main ke rumah eyang. Sementara bapak udah gak pernah lagi mau kalau diajakin ke rumah eyang. Nah, semenjak Michelle tinggal di rumah eyang,
Mereka nih sering dinasehatin sama Eyang. Ya, yang intinya sih harus berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Di situ Michelle ngerasa kalau dia ini sangat diistimewakan dibanding adik-adiknya yang lain. Dan Eyangnya itu seperti nggak mau misah dari Michelle. Kadang kalau Michelle mau pergi pun harus bareng Eyangnya terus. Dan dia dilarang untuk pergi malam hari. Bahkan nih, waktu ada temennya aja yang pengen ngajak Michelle pergi, temennya itu harus datang dulu ke rumah Eyang. Kalaupun terpaksa keluar, harus diantar Eyang sendiri, atau kalau enggak sama orang kepercayaan Eyang. Tapi yang namanya anak SMA mana betah digituin. Lama-kelamaan kan jenuh dan gak bebas. Akhirnya suatu hari Michelle ini main colong-colongan sama Eyangnya. Michelle lagi-lagi pergi bersama temannya naik motor, hendak berlibur ke pantai. Tiba-tiba saja Michelle mengalami kecelakaan hebat. Dia menabrak bak truk. Kemudian badannya terjatuh ke kiri dan naas salah satu bagian tubuhnya terlindas ban mobil yang melaju kencang dari arah belakang. Di situ Michelle merasa pandangannya tiba-tiba hitam aja. Dan dia sempat ngelihat ada bak truk di depan. Tapi setelah itu dia udah gak ingat apa-apa lagi. Pas bangun-bangun udah ada di rumah sakit. Dan menurut Eyangnya nih, melihat kondisi Michelle saat kecelakaan tadi, dia sempat pesimis kalau Michelle ini bisa selamat. Karena di beberapa bagian badannya patah dan banyak darah yang keluar waktu itu. Dan gak cuma itu, di bagian organ dalamnya juga banyak terdapat benturan akibat kecelakaan itu. Dan yang paling parahnya lagi, salah satu bagian tubuhnya udah gak bisa digerakin sampai sekarang. Dan sebelum siuman, Michelle ini sempat koma selama 12 hari. Michelle pun menuturkan sangat bersyukur banget bisa hidup sampai sekarang. Bahkan waktu itu dokter ngomong nih, kemungkinan untuk selamatnya Michelle ini sangat kecil. Ibunya pun sampai nangis ngeliat Michelle terkapar dengan banyaknya alat medis yang tertempel di badan Michelle. Eyang dan kedua adiknya pun terus berusaha nenangin ibu yang terus menangis setiap hari dan berharap Michelle ini bisa siuman. Tiap hari ibu selalu ada di samping Michelle, gak mau pergi sedikit pun. Dia takut benar-benar kalau kehilangan Michelle. Dan Eyanglah di situ yang terus menyemangati ibu agar percaya kalau Michelle ini pasti bisa melewati masa-masa kritisnya dan harus terus pasrah kepada Tuhan. Walaupun dalam benak Eyang sendiri nih, dia nanyain nih, kemana bapaknya nih dari awal kemarin waktu Michelle kecelakaan sampai dirawat. Sama sekali gak pernah kelihatan datang menjenguk Michelle. Sampai akhirnya Michelle pun bangun dan mulai siuman. Dan dia sempat gak percaya di situ karena salah satu bagian tubuhnya udah gak ada. Dan di awal-awal kejadian, Michelle ini belum ikhlas dengan apa yang dia alami. Tapi keluarga Eyang terus nyemangatin dan terus ngingatin agar selalu bersyukur dengan apa yang udah Tuhan berikan. Dan bersyukur karena udah dikasih kesempatan kedua untuk melihat dunia ini. Dan seiring waktu berjalan, Michelle pun berangsur-angsur pulih. Walaupun dia harus terus melakukan terapi buat menghilangkan trauma dan rasa sakit di tubuhnya akibat bekas operasi yang dilakukan. Nah, ada sih sedikit kecewa yang dirasain Michelle ketika itu. Setiap kali dia nanya sama ibunya, "Bu, kok bapak gak muncul-muncul ya sejak dia mengalami musibah sampai pulih lagi?" Tapi ibunya cuma diam di situ sambil menitikkan air mata.
Waktu Michelle ini nanya terus tentang bapaknya. Udah Michelle, yang penting kamu sembuh dulu. Begitulah ucapan ibu yang selalu dia dengar dari mulut ibunya. Bagaimana nasib Michelle selanjutnya, dan bagaimana pula nasib ayahnya yang sudah menjadi budak dari iblis yang dia sembah? Yuk kita ikuti di part 2. Saya tunggu kalian di sana. Terima kasih sudah menyimak. Saya Endi Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.